Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirridhal maghfub ya'fu wa yasfahu wa yaghfirud dunub yut'am wa yasqi wa yasturul ayub yaghni wa yashfi wa yakshiful qurub na'maduhu tabaraka wa ta'ala hamdan katsiran. Apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan kita, yaitu berjudul pengembangan potensi diri yang ada pada mata kuliah tafsir pertemuan 1 materi 10 ya. Baik, jadi potensi diri itu adalah kemampuan atau kapasitas diri yang dimiliki seseorang, tetapi masih dalam keadaan terpendam dan belum keluar gitu ya, belum keluar semuanya. Secara garis besar mereka memiliki bakat ya, namun bakat tersebut belum bisa diaplikasikan pada dirinya maupun orang lain. Potensi diri tersebut merupakan kemampuan yang memiliki energi untuk dapat digunakan, tetapi belum maksimal, sebagaimana perlunya pelatihan hingga seseorang dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal. Baik, selanjutnya kita di sini akan mendapatkan cara atau bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri kita berdasar pada Al-Quran dan Hadis, yaitu ada input, proses, dan output. Baik, apa itu input? Input adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki oleh seseorang yang akan diolah dan diberi pengalaman belajar sehingga nanti diharapkan memiliki kemampuan sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu yang berada dalam diri sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam diri kita tersebut terdapat komponen-komponen potensi diri, yaitu ruh, jasad, pikiran, nafsu. Nah, kemana kita akan membawa potensi-potensi tersebut? Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11 yang berbunyi, was-sabiqun as-sabiqun, yang artinya, dan orang-orang yang beriman paling dahulu, ulaikal muqarrabun, yang artinya mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah hendak menjadikan kita manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini untuk mengemban dakwah dan ajaran Islam bagi seluruh umat manusia, serta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam proses mengemban potensi ini, untuk mewujudkan kita sebagai khalifah fil ard atau di bumi dan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut, kita dalam prosesnya harus selalu bersyukur dalam segala hal, utamanya dalam mengemban potensi-potensi tersebut. Contohnya yaitu dalam riyadhah. Apa riyadhah itu? Riyadhah adalah latihan penyempurnaan diri secara terus-menerus
melalui zikir dan pendekatan diri kepada Sang Khalik atau kepada Allah. Dalam kajian tasyawuf, riyadhah diartikan sebagai olah jiwa, yakni dengan menjalankan ibadah dan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Dalam halnya kita bisa berzikir ya, contohnya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Dengan terus mengingatnya, itu akan semakin berdampak sekali perubahannya dalam diri kita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan kepada kita? Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Selanjutnya, isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat selanjutnya yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Dalam mengembangkan potensi diri kita tersebut, tidak hanya bisa dilakukan dengan riyadhah saja, tetapi bisa dengan tilawah, yaitu kita bisa melihat dan membaca, mendengarkan Al-Quran dengan bacaan yang menampakkan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melafazkannya agar lebih mudah untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu ta'lim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi penyucian atau tazkiyah atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Selanjutnya adalah al-ubudiyah, yaitu berasal dari kata al-abad atau ubudiyah yang bermakna ibadah dan penghambaan. Seperti itu. Maka setelah kita mengaplikasikan hal-hal tersebut seperti tilawah, ta'lim, dan ta'mudiyah dalam diri kita, maka kita akan menjadi seseorang yang berpikir, yang disebut tafkir. Sehingga setelah kita berpikir, kita akan takut akan peringatan dan janji-janji serta ancaman Allah, yaitu disebut tadzkir, sehingga memunculkan keinginan untuk meraih sesuatu, yaitu dengan ikhtiar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 9 yang berbunyi,
Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya, Gina Anggraini. Semoga teman-teman sekalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila terjadi sebuah kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.